Baik, perkenalkan nama saya Inyoman Suhanan Hadiasa, nomor absen 15 dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan sistem pertahanan tubuh. Namun sebelum itu, saya awali dengan Pengastungkara Om Swastiastu. Baik, dimulai dari pengertian sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem perlindungan atau pertahanan yang ada dalam tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, sistem pertahanan tubuh sendiri dapat terbagi menjadi dua, yakni sistem pertahanan non-spesifik dan sistem pertahanan spesifik. Dimulai dari sistem pertahanan non-spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik adalah sistem pertahanan yang dibawa sejak lahir, tapi tidak ditunjukkan untuk melawan antigen tertentu saja, melainkan merespon berbagai macam antigen untuk melindungi tubuh. Nah, sistem pertahanan non-spesifik dapat dibagi menjadi 4, yakni yang pertama, sistem pertahanan spesifik mekanis, kimia, dan biologi. Sistem pertahanan ini merupakan sistem pertahanan terluar. Untuk sistem pertahanan fisik, contohnya adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar terhadap patogen. Selanjutnya adalah mekanis. Contohnya adalah rambut dan silia, terdapat di saluran pernafasan yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Yang selanjutnya kimia, contohnya adalah mukosa dan cairan tubuh yang terdapat pada rongga tubuh yang terbuka, seperti mulut, hidung, mata, anus, dan saluran reproduksi. Selanjutnya adalah biologi, contohnya adalah mikroba dalam saluran pencernaan. Selanjutnya yang kedua adalah fagositosis. Contohnya adalah neutrofil dan makrofag, berfungsi untuk memakan bakteri dan virus. Jenis-jenis makrofag ada 2, yaitu histosis, terdapat pada jaringan, dan monosit atau sel raksasa untuk melawan benda asing yang berukuran besar. Selanjutnya yang ketiga, inflamasi. Inflamasi adalah reaksi lokal dari jaringan yang ditandai dengan pembekakan merah dan panas. Contohnya adalah jerawat, bisul, atau bentol karena digigit oleh serangga. Terdapat 2 jenis inflamasi, yaitu inflamasi akut atau jangka pendek. Yang berikutnya adalah inflamasi kronik atau jangka panjang. Nah, yang terakhir ada antibiotik non-spesifik, yaitu antibiotik yang diproduksi oleh tubuh yang menyerang semua jenis antigen, dipicu oleh reaksi antara antigen dengan antibodi. Contohnya IFN, interferon, yakni protein antivirus yang disintesis sebagai bentuk respon terhadap virus. Yang kedua, antibiotik komplemen, protein plasma yang tidak aktif tapi bisa diaktifkan oleh antigen. Selanjutnya yang nomor 4, antibiotik non-spesifik, yaitu antibiotik yang diproduksi oleh tubuh yang menyerang semua jenis antigen, dipicu oleh reaksi antara antigen dengan antibodi. Contohnya IFN, interferon, yaitu protein antivirus yang disintesis sebagai bentuk respon terhadap virus. Berikutnya, antibiotik komplemen, protein plasma yang tidak aktif tapi bisa diaktifkan oleh antigen. Nah, itu tadi sistem pertahanan non-spesifik. Selanjutnya ada sistem pertahanan spesifik. Sistem pertahanan spesifik adalah sistem pertahanan
yang merespon terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh yang telah berhasil melewati sistem peranan non-spesifik. Sistem kekebalan tubuh dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Limfosit sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu limfosit T dan limfosit B. Keduanya dibentuk di sumsum tulang belakang. Limfosit T akan dimatangkan di kelenjar timus, lalu bersama-sama sel B akan menuju ke jaringan limfatik di seluruh tubuh. Nah, limfosit T atau sel T adalah sel yang bertugas untuk mengenali dan membedakan antigen secara spesifik, sedangkan limfatik B atau sel B bertugas untuk membentuk antibodi yang melawan antigen secara spesifik dan hanya akan teraktivasi apabila ada antigen. Berikutnya adalah jenis-jenis kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh dapat dibagi menjadi dua, yakni kekebalan tubuh aktif dan pasif, yang masing-masingnya akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Dimulai dari kekebalan tubuh aktif. Kekebalan tubuh aktif adalah kekebalan yang diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh membuat antibodinya sendiri. Aktif alami adalah kekebalan tubuh yang diperoleh oleh tubuh setelah terkena penyakit. Aktif buatan adalah proses memasukkan dengan sengaja patogen yang telah dilemahkan ke dalam tubuh sehingga tubuh menjadi kebal. Contohnya adalah vaksin. Kemudian berikutnya adalah kekebalan tubuh pasif. Kekebalan tubuh pasif merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh bukan dari dalam tubuh, melainkan memasukkan antibodi dari luar, sehingga tubuh bisa langsung menggunakannya. Pasif alami adalah kekebalan tubuh yang diperoleh dari tubuh orang lain. Contohnya, kekebalan tubuh bayi yang diperoleh dari ibunya melalui ASI. Selanjutnya, pasif buatan, yakni kekebalan yang diperoleh dari antibodi yang sudah jadi dan berlarut dalam serum. Contohnya, pemberian serum pada penyakit rabies dan tetanus. Selanjutnya adalah sistem limfa. Sistem limfa adalah sekelompok organ, pembuluh darah, dan jaringan yang melindungi tubuh dari infeksi dan menjaga keseimbangan cairan yang sehat di dalam tubuh. Sistem limfa terdiri dari yang pertama, cairan limfa, yaitu mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Yang kedua, pembuluh limfa. Pembuluh limfa terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh limfa kiri dan kanan yang berfungsi untuk menampung cairan tubuh. Yang ketiga, yaitu nodus limfa, berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih dan menjaga agar tidak terjadi infeksi lebih lanjut. Nodus limfa terdapat di sepanjang pembuluh limfa, terutama terdapat pada pangkal paha, ketiak, dan juga leher. Nah, fungsi limfa sendiri adalah yang pertama, mengangkut limfosit. Yang kedua, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah. Yang ketiga, membawa lemak emulsi dari jaringan sekitar usus halus ke darah. Yang keempat, menyaring dan menghasilkan mikroorganisme untuk menghindari penyebaran penyakit.
Apabila ada infeksi, kelenjar limfa akan menghasilkan imun antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Nah, selanjutnya adalah gangguan sistem kekebalan tubuh. Pada dasarnya, gangguan sistem kekebalan tubuh ada 4. Yang pertama, hypersensitivitas atau alergi. Ini adalah kondisi di mana tubuh terlalu sensitif atau reaktif terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, tubuh akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen tertentu atau alergen. Yang kedua, autoimun adalah kegagalan sistem imun untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imun menyerang sel tubuh sendiri. Yang ketiga, imunodefisiensi, yaitu kondisi menurunnya keefektifan sistem imun atau ketidakmampuan sistem imun untuk merespon antigen. Ada dua jenis imunodefisiensi. Yang pertama, defisiensi imun kongenital atau tidak memiliki atau kekurangan sel B dan sel T sejak lahir. Yang kedua, AIDS, penurunan jumlah sel T helper akibat infeksi virus HIV. Gangguan tubuh yang terakhir adalah isoimunitas, yaitu keadaan ketika tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Ini biasanya muncul akibat transfusi darah atau cangkok organ. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.